Marwah tujuannya BUMDes didirikan bukan untuk dapat juara, tapi harus menimbulkan asas manfaat yang bersentuhan langsung masyarakat. Contoh, kata kuncinya adalah kalau desamu ingin maju, maka kau cintai desamu. PADES pertama kita hanya 28 juta semua. Potensi itu kan sebenarnya bisa diciptakan. Jadi koperasi dan BUMDes itu adalah dua lembaga ekonomi desa yang hari ini mensupport dan mendukung kerjaan di pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Desa, pernah nggak sih kita mendengar sebuah desa yang dulunya biasa saja, tapi perlahan berubah menjadi desa dengan pendapatan desa asli tertinggi di Kalimantan Timur? Bukan karena tambang besar, bukan juga karena investor dari luar negeri, tapi karena mereka benar-benar mengenali potensi desa mereka sendiri. Hari ini kita akan membongkar cerita di balik itu semua. Cerita tentang bagaimana sebuah desa bisa naik kelas dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain. Cerita ini datang dari Desa Tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur, sebuah desa yang mungkin dulunya tidak dilirik, tetapi hari ini justru jadi rujukan. Dan yang paling menarik, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Sudah hadir bersama kita sosok di balik cerita ini, Kepala Desa Tepian Langsat, Bapak Zeki Hamzah. Selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari cerita singkat tadi, cerita tentang Desa Tepian Langsat ini nggak instan dalam semalam ya Pak ya? Tuh. Jadi kalau kita lihat Desa Tepian Langsat ini udah berbeda dari zaman dulunya. Bahkan banyak yang bilang Desa Tepian Langsat sekarang jadi desa percontohan nasional Pak. Mungkin bukan hanya soal sawit, tapi BUMDesnya juga luar biasa ya Pak. Ya. Nih kabar-kabar yang ada Pak, pendapatannya sampai 28 miliar Pak. Apakah benar? Kalau cerita tentang Tepian Langsat terkait BUMDes dan yang lain, kalau Tepian Langsatnya tuh nggak berubah sebenarnya, tapi keadaan desanya sedikit berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau nama desanya saya nggak berani ubah tuh. Oh iya. Ya, karena tetap dia Desa Tepian Langsat. Betul, Pak. Tapi kondisinya sedikit berubah karena satu motivasi aja. Teman-teman di desa itu sebenarnya pintar-pintar dan pandai-pandai. Hanya saja mereka butuh sebuah teman diskusi, inspirasi baru, motivasi baru, setelah dukungan sebenarnya yang penting. Jadi Tepian Langsat di era sebelum saya itu memang kondisinya sangat memprihatinkan. Memang investasinya banyak, tapi tidak terkelola dengan baik. Kenapa tidak terkelola dengan baik? Karena semua orang menempatkan diri sebagai tokoh, dan sehingga superpower yang tercipta membagi kotak-kotak yang ada. Kehadiran saya pada saat itu ketika diminta membawa sebuah manajemen baru dalam kerangka menemukan potensi desa. Tidak hanya cerita tentang investasi nih, mengenali potensi desa, dan saya coba membedah si A berperan sebagai apa, si B berperan sebagai apa, serta melibatkan semua lembaga ekonomi desa, serta unsur pemerintahan, baik dari tingkat BPD, adat, pemuda, PKK, dan yang lain. Semua harus punya peran. Kata kuncinya adalah, kalau desamu ingin maju, maka kau cintai desamu. Nah, jadi cerita Tepian Langsat, sebenarnya barang ini sudah ada, cuman tidak dimanage dengan baik. Sudah punya koperasi waktu itu. Nah, BUMDes itu memang barang baru bagi mereka. BUMDes itu baru saya bentuk itu setelah menjabat ya. Tapi saya rumusinnya 1,5 tahun. Karena untuk mereka menerima BUMDes, karena ketakutan terhadap, oh ini ada saingan. Nah, sehingga untuk supaya mereka yakin adalah dengan membuktikan. Jadi BUMDes kita gagas, kita bentuk tetap dengan standar aturan, yaitu musyawarah mufakat, sehingga terbentuklah BUMDes, kita rumuskan. PADES pertama kita hanya 28 juta sih. Nah, setelah itu saya coba kumpulkan lagi teman-teman, saya maunya begini. Nah, kalian ngambil peran yang ini, jadi kita bagi peran. Memang nggak instan, banyak penolakan. Tapi setelah setahun berikutnya, kita bisa membagikan satu truk, satu rumah di dusun satu khusus dusun satu. Kita bagikan 5 unit pertama tuh truk, angkutan CPO. Saya bilang, BUMDes sebagai kontraktor, tapi yang kita kasih rumah, kita kasih mobil, itu subkon. Jadi yang dulu masyarakat nggak ngerti itu subkon itu apa, saya bilang, Bapak Ibu yang udah dapat truk, kalian menjadi subkonnya. Karena apa? Kalian harus merasa memiliki tempat ini. Supaya apa? Tujuannya adalah semakin tinggi pendapatan hasil mereka di desa, saya mempersiapkan juga di proses yang lain. Untuk supaya mereka punya biaya untuk menyekolahkan anak, kehidupan sehari-hari, itu
Jadi kalau cerita tentang TPN Angsat, saya kok ceritain panjang banget. Tapi singkatnya begitu. TPN Angsat berbeda karena masyarakatnya mau saya ajak berubah. Kalau mereka tidak mau diajak berubah, itu yang sulit. Iya. Tapi kita jangan kalah. Yang penting kita menyampaikan hal yang baik saja, asas manfaatnya jelas. Mereka mau kok. Nggak sesulit itu. Jadi sebenarnya itu potensinya itu sudah ada sejak dulu. Sudah ada dari dulu. Bukan baru muncul Bukan baru muncul sekarang. sekarang. Iya. Jadi Pak, sebenarnya kata kuncinya itu bukan pada potensi ya Pak ya. Bukan. Tapi gimana cara kita melihat dan mengelolanya. Betul. Potensi itu kan sebenarnya bisa diciptakan. Contoh nih, ruangannya DPMDes, kantornya DPMDes yang saya kunjungi sekarang, itu kelihatan berpotensi bukan karena dia mewah, bukan karena dibangun dengan barang yang mahal, tapi dia dikonsep dengan tujuan yang memang terarah. Nah, sehingga dasarnya dibangun akan kelihatan jauh lebih baik dan bermanfaat karena tujuannya jelas. Nah, jadi desa jangan pernah khawatir ketika misalnya tidak punya potensi terkait investasi sawit, misalnya tidak punya potensi tambang. Lingkungan sekitar kita aja itu potensi sebenarnya. Dari kita menjual kebersihan lingkungan, kita berinteraksi keramah tamahan di lingkungan kita. Orang bisa aja berkunjung datang ke tempat kita karena keramah tamahan. Karena keramah tamahan itu nanti disajikan dengan apa? Orang bisa kok nginap di tempat kita, di homestay seadanya. Hanya dengan kita menjual keramah tamahan, menceritakan histori desa kita, terus kita menyuguhkan tentang, oh ini loh menu makanan khas kita. Jadi berinovasi dan berkreativitaslah atau tanpa potensi yang udah tersedia di depan mata. Betul. Sambil ketakutan tadi itu diwadahi ya Pak ya. Kalau kita jadi kepala desa, terus kita tidak bisa melihat itu lebih jauh ya. Mohon maaf, bukan kepala desanya yang nggak bisa. Mungkin kita harus lebih banyak berinteraksi. Kadang inspirasi itu datang bukan hanya dari sebuah buku atau misalnya dari seorang pimpinan kita. Tapi kadang kita berkumpul dengan anak-anak di tingkat TK, di tingkat SD, tingkat SMP, bahkan kita menghadiri hajatan dan sebagainya. Tapi sering-seringlah memanfaatkan waktu itu untuk berdiskusi. Nah, dari diskusi itu judulnya muncul. Saya banyak ide dan hasil perencanaan itu terarah ya. Iya Pak. Itu karena banyak diskusi dengan teman-teman. Hari ini kita buat sekolah sepak bola di desa. Itu karena saya ngumpul sama anak-anak SD. Karena ternyata mereka butuh wadah. Mereka pengen seperti di kota. Walaupun di desa, kita bisa kok melakukan. Ternyata budgetnya kecil. Dan itu potensi. Kita dan lingkungan sekitar kita itu adalah potensi. Jadi tidak aja bergantung dengan investasi. Begitulah ceritanya. Oke. Salah satu langkah penting itu dalam penguatan BUMDes ini kan hasilnya tuh benar-benar terlihat sekarang ya Pak ya. Itu tidak hanya dari sisi omset tapi juga pengakuan. BUMDes Badan Usaha Milik Desa Tepian Langsat ini tuh masuk peringkat 5 tingkat nasional. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa arti capaian tersebut bagi desa? Tidak usah ngejar prestasi sebenarnya. Jadi kita tidak menyombongkan diri. Prestasi itu sebenarnya salah satu motivasi aja. Tapi yang paling benar itu adalah kau kerja saja, kau lakukan hal yang terbaik. Minimal bisa menimbulkan asas manfaat yang bersentuhan langsung ke masyarakatmu dan BUMDesmu dijagain karena kamu harus merasa memiliki itu. Nah, jadi peringkat 5 itu bukan sebagai pengakuan kita lebih baik di Kalteng, enggak. Justru peringkat 5 itu adalah cambukan bagi kita, bukan untuk mencapai juara satunya ya. Tapi ini buah dari hasil kerja kita yang saat ini dapat pengakuan. Bayangin, dari sekian ribu desa yang ada, kita masuk ke peringkat 5 itu bukan barang sulit sebenarnya, atau bukan barang susah, enggak. Tapi itu tidak usah dipikirkan tentang peringkatnya, tapi pastikan dulu BUMDesmu itu benar-benar memiliki nilai asas manfaat yang bersentuhan langsung. Jadi marwah tujuannya BUMDes didirikan bukan untuk dapat juara, tapi harus menimbulkan asas manfaat yang bersentuhan langsung masyarakat. Contoh, saya pada saat mempelajari BUMDes, itu orang hanya berpikir tentang profit. Tapi saya melihat dalam bentuk lain. Profit ini kalau tidak dijaga dengan benar dengan manajemen yang baik, maka benefitnya akan kurang. Makanya saya coba rubah. Benefitnya yang saya lebih besarkan, karena profit juga nggak boleh ditinggalkan, karena untuk keberlangsungan sustainability-nya si BUMDes. Nah, jadi BUMDes ini hasil dari pemikiran banyak orang. Saya diberikan mandat untuk memaintain dan memanage menjadi lebih baik. Seperti itu sih BUMDes. Peringkat 5 patut disyukuri, tapi itu cambukan masih bagi kita. Minimal Kalimantan Timur satu lah ya. dan
Dan Kutai Timur ya, pada khususnya di desa saya, Desa Tepian Angsat, itu tidak harus juara satu, tapi harus menjadi terbaik Oh iya, bagi masyarakatnya. benar. Dan itu jauh lebih bahagia saya dapat ketimbang pusat juara satu. Tapi dapat peringkat 5, tapi masyarakatnya tidak merasakan happy, tidak mensyukur itu hanya branding. Tapi ketika masyarakatnya merasa walaupun kau juara 5 di pusat, tapi kamu tetap menjadi juara satu di hati kami di masyarakat desa, itu jauh lebih baik. Jadi perlu kita garis bawahi, ini bukan tentang hasil, tapi tentang manfaat yang Betul. benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Manfaat dan proses itu lewati Iya. dengan tahapannya. Proses ikuti. Nah, kalau melihat prosesnya lagi, kerjasama dengan perusahaan sawit tuh juga merupakan kuncinya ya Pak ya? Sebenarnya kerjasama dengan perusahaan sawit itu bukan satu kunci ya. Jadi kalau bicara tentang perusahaan sawit, Iya. PT punya regulasi aturan sendiri. Pemerintah desa punya aturan regulasi sendiri. BUMDes juga punya regulasi berdasarkan amanah undang-undang. Nah, jadi perusahaan sawit itu yang ada di sana, dan itu merupakan peluang yang terdekat Yap. untuk kita kelola, sehingga itu boleh dilakukan. Nah, terus hari ini seperti kita memanfaatkan potensi alam, itu berbasisnya bukan sawit. Nah, jadi memang saat ini BUMDesnya karena ada di posisi distribusi angkutan, sawit seolah-olah mendukung seluruhnya, padahal tidak. Mereka punya kesinambungan, Iya, semua betul. punya saling ketergantungan. Jadi pandai-pandai melihatnya. Nah, tapi saat ini memang kerjasama antara perusahaan sawit dengan BUMDes itu saya fasilitasi. Dalam kerangka apa? Saya hanya mengingatkan PT, kamu punya hak dan kewajiban. Iya. Ambil hakmu, kewajibanmu sampaikan, tapi jangan ke kepala desa. Kamu bersepakatlah dengan masyarakat desa melalui lembaga ini. Nah, jadi desa saya bukan hanya tentang BUMDes nih. Iya. Jadi koperasi dan BUMDes itu adalah dua lembaga ekonomi desa yang hari ini mensupport dan mendukung kerjaan di pemerintah desa, termasuk dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan yang lain-lain. Kebetulan di BUMDes itu dipimpin oleh Pak Slamet Suwandi sebagai direkturnya, di Koperasi Tepian Prima Sawit itu dipimpin oleh Pak Edi Wahyudi. Mereka orang-orang yang inspiratif, mereka orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi penting juga kita harus mencari partner. Kita harus mencari partner, mencari leader itu yang memang nggak perlu pendidikan tinggi kalau memang tidak ada. Iya. Tapi kita hanya butuh mereka yang bertanggung jawab. Berarti artinya keberhasilan ini nggak hanya akan berhenti di 28 miliar tadi. Enggak. Tidak. Enggak berhenti di situ. Target kita bukan di angka 28-nya sebenarnya. Target kita adalah masyarakat harus mendapatkan manfaat terhadap BUMDes ini dengan kerangka apa gitu. Angka itu bukan tolak ukur akhirnya, bukan. Tapi keberlanjutan, keberlangsungan baik BUMDes dan koperasi. Nanti baru arahnya ke sana. Tapi manfaatnya ke mereka dulu. Jadi besar atau kecilnya hasil yang didapat oleh koperasi dan BUMDes, itu sejauh mana kita berproses untuk tinggalkan motivasinya. Iya. Mau puas sampai di sini aja atau kita lebih jauh lagi. Nah, tentu motivasinya kita sebagai pemimpin atau sebagai masyarakat desa pun pasti pengen jadi lebih baik. Iya. Lumrah lah sebagai manusia, kan gitu. Benar. Jadi apa sih Pak perubahan yang benar-benar terlihat di masyarakat desa sekarang? Ya, kalau sejauh ini yang saya lihat tidak mudah ya Iya. memaintain desa Tepian Angsat dengan luasan 205.329 hektar, terdiri dari 14 RT dan 4 dusun. Saya memiliki 9 pemukiman wilayah masyarakat desa. Di sana ada 2 transmigrasi, dan RT 11 sampai RT 14 itu adalah masyarakat urbanisasi, masyarakat lokal yang memang pribumi hanya di 1 dusun di 3 RT. Jarak tempuh dari kantor pusat perkantoran desa sampai ke ujung itu kurang lebih jaraknya 139 kilo. Jadi kalau dari sudut pandang masyarakat yang menerimakan manfaat langsung terhadap BUMDes, mereka cukup senang dan mereka ingin ini jadi lebih baik lagi. Nah, di sisi lain ada masyarakat yang belum tersentuh secara khusus, tapi secara umum dengan hadirnya BUMDes menciptakan PADes, mereka mendapat manfaat. Kita kasih bantuan pembinaan terhadap pemberdayaan ikan, ternak ikan, terus mereka membuat UMKM dan sebagainya. Nah, sejauh ini yang saya dengar mereka cukup bangga dengan BUMDes dan koperasi, tapi saya merasa ini belum cukup. Karena penduduk saya kan definitifnya 5.000 lebih, yang domisilinya 8.000. Artinya kehadiran masyarakat yang segitu banyak dengan kemajemukan yang luar biasa. Nah, saya sebagai orang Kutai asli sana, lahir di sana, itu menempatkan diri sebagai orang tua dan tuan rumah yang baik, sehingga orang yang datang ke desa itu merasa nyaman, merasa aman, dan mereka harusnya ikut berkontribusi
Iya. Bagaimana entah pemikiran, entah ide, entah bertukar kebudayaan, supaya apa? Kita kan udah diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Jadi saya tidak membedakan. Itu sih. Jadi selain tadi kayak omset, keterlibatan warga, dan hasil-hasil yang sudah dicapai ini, ada tipsnya nggak Pak untuk mempertahankan atau mungkin seperti yang nggak akan berhenti di sini saja? Tipsnya sederhana ya. Kalau sebagai kepala desa, clear lah. Kita punya tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Clear. Maka keputusannya tidak boleh lepas dari regulasi. Musyawarah mencapai mufakat itu menjadi ketentuan. Tapi ketika kita punya inovasi dan kreativitas, kita boleh bertukar pendapat dengan banyak orang. Supaya kita tidak merasa paling pintar sendiri, kita tidak merasa paling benar sendiri, sehingga masyarakat tuh merasa dilibatkan dan mereka merasa memiliki desa itu. Walaupun mereka urbanisasi, transmigrasi dengan masyarakat pribumi, harusnya tidak ada batasan. Mereka harusnya berinteraksi dengan baik. Kita sekarang sudah di desa yang sama. Kita harus memiliki dan rasa memiliki desa ini yang besar. Rasa satu. Iya, jadi kita harus kompak. Kata kuncinya kompak, bersepakat, dan jangan pernah berpikir duit itu dibagi harus sama, enggak. Kita harus mengerti dunia ini harus berputar sebagaimana dengan siklus, ya kita harus profesional seperti itu. Jadi tipsnya satu aja. Kalau saya itu mengutip kata teman-teman saya yang sering diskusi, niat yang baik, keyakinan yang kuat, berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ada kitab-kitabnya, ada hadisnya, ada para kiai dan sebagainya. Bismillah insya Allah jadi. Bismillah insya Allah jadi. Yang penting tujuannya jelas. Tidak untuk kita tapi untuk semuanya. Insya Allah doa dan keberkahan itu hadir di sana. Saya merasakan itu. Saya merasakan itu. BUMDes itu dulu proyek saya sebelum saya menjadi kepala desa. Saya kontraktor dulu. Pada saat saya menjabat, saya merasa ini bukan milik saya dan ini harus dibagi kepada semua orang. Sehingga saya tidak lagi kerja sebagai kontraktor, tapi menjadi kepala desa sudah. Tapi ternyata dengan saya tidak menjadi kontraktor, BUMDes jalan kepada saya tetap baik-baik aja. Allah memberikan berkah, memberikan rezeki dengan caranya. Ternyata menolong banyak orang, tidak harus orang itu yang ditolong mengembalikan hadiah kembali kita, enggak. Allah tahu caranya. Jadi tetap semangat aja. Ada masalah. Jadi karena pada akhirnya keberhasilan desa itu bukan hanya soal capaian, tapi kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Betul. Jangan berhenti. Memang sesuatu tidak mudah, tapi mentalitasnya harus kuat. Rugi dong, hidup cuma sekali. Waktu makin hari makin berputar, umur makin pendek. Iya, betul sekali. Jadi syukuri. Jadi kesempatan yang ada itu betul-betul dimaksimalkan, tapi tetap harus dinikmati. Dengan cara apa? Ikhlas. Ikhlas aja, nggak usah takut. Sirik pertama kali yang muncul di pikiran orang adalah ketika besok tidak bisa makan. Saya terus ngapain? Percaya aja, Bismillah. Bismillah jadi. Baik. Sahabat desa, dari tepian Langsat, kita akhirnya bisa menyimpulkan ternyata kunci perubahan bukan pada seberapa besar potensi yang dimiliki, tapi seberapa serius kita mengenali dan mengelolanya. Dari tepian Langsat, kita belajar desa bisa maju asal mau bergerak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Deki Hamzah. Sama-sama. Terima kasih atas sharing pengalamannya yang luar biasa dan sangat inspiratif sekali. Semoga ada kesempatan lain kami bisa bermain dan berkunjung ke sana ya Pak. Wajib. Wajib datang karena di tepian Langsat punya wisata Batu Ajilas Bukir, punya gua Kars Telapak 5 Jari, kita punya Danau Padang, namanya Danau Padang. Danau Padang. Padang itu dalam bahasa Kutanya adalah hamparan luas. Bukan padangnya Sumatera ya. Bukan Padang Sumatera. Terus kita juga punya air terjun Simpang Mengkanye. Kita lagi menggagas itu ke sana, merubah itu ke sana. Baik. Kami akan undang nanti datang ke sana. Baik, ditunggu undangannya dengan senang hati. Semoga apa yang tadi disajikan bisa menjadi pembelajaran dan motivasi bagi desa-desa lainnya. Baiklah Sobat Desa, demikian Sinar Bahana Desa. Kita berjumpa di episode Sinar Bahana Desa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.